Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi ini? Sudah kehujanan atau belum? Sudah kehujanan atau belum nih pagi ini? Nah, efeknya aja Pak, Ya, meriang. belum hujan ya di situ ya? Udah, hujan Udah ya? tadi malam. Kemarin hujan sangat petir gede. Dari Ini semalam. Jogja dari jam berapa tuh hujan? 2, dari jam 2 kemarin. Jogja enggak, Jogja dari pagi ini tadi. Jam habis subuh tadi. Hujan. Iya, di sini juga, Pak. Iya, ini tadi saya udah kehujanan nih. Ini apa? Pagi-pagi Pak. Iya, maksudnya kan antar itu di sebelah, antar tetangga ini sebelah. Hujan-hujan. Oke, jadi tapi harus disyukuri karena hujan itu kemurahan Allah. Kita syukuri. Oke, cerita menarik tentang hujan ini ya, tentang hujan ini menarik ini cerita. Jadi saya kan ada beberapa pot gitu ya, pot yang tanaman sudah mati, kemarin pas kemarau itu saya biarkan aja, potnya udah mati, kemudian tanamannya mati, potnya udah saya biarin aja. Ya, cuma saya waktu itu, ini bersih kamu siapa ini Andi ya? Iya, ya oke, dimatikan dulu supaya berisiknya hilang ya. Jadi potnya udah nggak ada tanaman, kemudian saya biarin aja, kena hujan, malah tumbuh itu tanaman yang seingat saya nggak pernah saya tanam itu. Kok tumbuh ya, ada talas yang daunnya berwarna-warni bagus itu. Waduh, ini benar-benar buktikan bahwa ya hujan itu memang beda dari air biasa gitu. Coba aja dibuktikan gitu. Ambil tanah, kasih pot, ya. Nanti kalau musim kemarau itu disiram-siram aja tiap hari pakai air dari sumur, air dari pam gitu. Tumbuh apa kira-kira? Ya kan? Tumbuh apa? Paling banter rumput. Gitu ya. Tapi ini enggak ini. Begitu hujan turun, yang tumbuh bukan rumput tapi talas, talas yang berwarna itu yang untuk pohon apa ya, hiasan itu ya. Saya heran juga ini dari mana ya bibitnya gitu. Nah, ternyata hujan itu memang membawa rahmat, membawa kemurahan Allah kepada manusia, bahkan yang tidak kita duga itu datang. Gitu ya. Nah, saya bayangkan aja, loh ini kalau beli berapa ya harganya ya, pohon kayak gini. Lagian nggak ada kepikiran mau beli gitu. Cuman ya datang aja gitu itu pohon tuh dan bagus gitu ya, bagus banget. Ada 3 atau 4 pot itu yang udah tumbuh gitu. Ini bagus banget. Padahal selama kemarin ini berbulan-bulan kosong aja nggak ada apa-apanya gitu. Dan tiap hari saya siramin itu pot meskipun kosong ya. Ya saya ya disiramin aja nggak tahu kenapa gitu. Tapi begitu hujan turun tumbuh tanaman yang indah gitu. Nah itu harus kita percaya sebagai sebuah nilai dari hujan itu memang bukan sembarang air dan harus kita yakini bahwa itu ada kebaikan-kebaikan yang dapat dikirim oleh Allah kepada kita. Baik, sambil menunggu ini sebenarnya, sambil menunggu yang lain untuk hadir di ruangan ini dan kelihatannya sudah lengkap nih ya, sudah lengkap. Nah, jadi begini, kenapa saya tampilkan slide ini? Karena kita, oh ya, kayaknya belum pada upload ini ya, RPP dan perangkat pembelajaran untuk yang kedua ini belum ya. Saya cek kemarin, tadi barusan saya cek juga belum ada yang upload itu. Apa bahan pembelajarannya ya, perangkat pembelajarannya. Tolong segera di-upload ya. Itu di LMS sudah ada ruangannya. Tapi saya kira kok belum ada yang upload tuh. 33 orang belum ada yang upload. Yang kedua ya, di ruang apa itu?
di ruang unggah perangkat pembelajaran kedua ya, 8B2A ya, 8B2A. Jadi sekarang ini kan kita di 8B2 ya, 8B2 ya, setelah refleksi kemarin, kemudian unggah perangkat pembelajaran kedua itu 8B2A. Nah, nanti penilaiannya adalah 8B2B. Ini mahasiswa nggak bisa lihat ya 8B2B karena yang bisa lihat hanya saya dan Bu belum masuk ya. Untuk penilaian yang bisa melihat hanya dosen dan guru pendamping. Ya. Mahasiswa nggak bisa lihat nih 8B2B itu. Nah, tolong segera nanti diupload ya. Bisa hari ini hingga saya 2 hari bisa ngelihat ketika set in itu kami akan lihat juga itu RPP-nya ya, RPP kemudian yang lain-lain juga. Apakah refleksi kemarin itu sudah ditindaklanjuti atau belum ya. Yang paling penting misalnya sinkronisasi ya antara KD ya, antara KD kemudian indikator tujuan, kemudian materi ya, media, penilaian ya. Nah, tolong penilaian di RPP dimasukkan untuk pretest dan postest ya soalnya, dan sekaligus cara penskorannya ya. Khusus itu saya minta untuk ditampilkan di RPP ya. Jangan di evaluasi, karena evaluasi ternyata isinya instrumen aja, itu instrumen untuk penilaian sikap dan sebagainya. Tapi khusus soal yang dipakai di pretest dan postest saya minta dimunculkan di RPP ya, di bagian evaluasi. Dan nanti bisa langsung kita cek ini ada nggak dilaksanakan nggak di prakteknya gitu. Di prakteknya misalnya di pendahuluan itu pretest, kemudian di penutup ada post-test. Nggak usah banyak-banyak soalnya, karena yang tujuan utamanya kan untuk mengetahui sejauh mana untuk pretest ya, sejauh mana siswa sudah mengetahui topik hari itu, ya, pembicaraan hari itu, materi hari itu. Kemudian nanti di post-test untuk mengetahui efektivitas pembelajaran hari itu, apakah efektif atau tidak, dengan soal yang sama, ya, dengan soal yang sama. Katakanlah 2 atau 3 soal atau 4-5 soal nggak apa-apa, kuis, ya. Jadi tidak usah terlalu formal ya, seperti tes-tes apa ulangan harian atau tes depan ini tengah semester gitu ya. Tidak terlalu formal, tapi tujuannya adalah untuk mengetahui saja, mengetahui apakah hari itu siswa-siswa sudah bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Kan begini, di akhir pembelajaran guru kan menyampaikan nih, ini untuk selanjutnya kita akan belajar ini, itu kan topiknya apa, misalnya descriptive text. Minggu depan kita akan, hari ini kita sudah membahas descriptive text tulis terkait dengan orang ya. Nah, minggu depan kita akan descriptive text terkait dengan benda ya kan, terkait dengan benda. Jadi descriptive text tentang benda. Nah, anak yang rajin tentu akan baca-baca dia ya, akan baca-baca bagaimana sih, apa sih bedanya antara descriptive text untuk orang dan untuk benda, itu apa sih bedanya, lalu apa saja sih, apakah ciri-cirinya sama, unsur-unsur kebahasaannya sama ya, dan seterusnya. Dia akan cari tahu itu, anak-anak yang pintar, yang cerdas gitu, yang rajin. Nah, itulah gunanya pretest ya, untuk mencari tahu berapa orang anak yang sudah mempelajari sebelum materi itu diajarkan, dan berapa anak yang sama sekali tidak mempersiapkan diri gitu ya. Karena saya dulu, kalau guru di akhir pembelajaran itu menyatakan minggu depan kita bicara ini atau minggu depan kita akan begini, saya biasanya akan mencari tahu ya, saya akan mencari tahu. Nah, ketika minggu depan itu datang, lalu
guru biasanya kan nanya gitu, siapa yang sudah baca materi ini? Saya ngacung gitu, ya ngacung. Dan dia tanya, coba sebutkan apa ininya, gitu misalnya. Nah, saya bisa jawab. Nah, teman yang tidak baca, yang tidak memperhatikan pesan guru di akhir pembelajaran minggu sebelumnya, tentu dia akan bengong gitu ya. Dia nggak, they didn't know what to do. Ya. Harus ngapain dia bingung. Ya. Itu gunanya pretest. Ya. Jadi nanti bisa untuk memetakan gitu ya. Siswa ini, oh ternyata dia serius, ternyata dia rajin. Gitu. Nah, ada scoring dan nanti disampaikan, oke anak-anak ternyata dari pretest ini tadi yang sudah belajar sebelum ini ada 5 orang, yang belum 25. Nah, gitu. Di akhir pembelajaran nanti akan saya tes lagi, ibu akan tes lagi, ya. Apakah kalian setelah di kelas ini belajar bareng dengan teman-teman dan dengan ibu atau bapak, kalian ngerti apa enggak? Ya, nanti di akhir akan ada tes lagi. Jangan diberi tahu tesnya sama ya, cuma beritahu bahwa nanti akan ada tes lagi, yang namanya post test. Nah, post test itu beda dengan pretest. Post test gunanya untuk mengetahui keberhasilan guru dalam mengajar hari itu. Ya, keberhasilan guru mengajar hari itu. Meskipun soalnya sama, tapi tujuannya berbeda. Ya, meskipun soalnya sama, tujuannya berbeda. Nah, nilai yang diperoleh dari post test itu nanti akan memberitahu guru misalnya, oh pembelajaran hari ini sudah berhasil, atau pembelajaran hari ini masih belum berhasil. Kenapa? Karena seperti yang kemarin ditampilkan ya oleh Anissa, oleh Eva itu, sekian orang sudah nilainya sekian, sekian persen siswa nilainya sekian. Ya. Tapi harus tegas ya, misalnya yang sudah melampaui KKM berapa orang, berapa persen, yang belum berapa persen. Itu tujuan post test, tujuan post test ke sana. Jadi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran hari itu. Nah, karena terukur ya, karena ada pengukuran di akhir pembelajaran, maka itu mulainya dari RPP, ya, mulainya dari RPP ya. Nah, saya ingin tunjukkan apa hal-hal yang di RPP itu yang memang harus sangat diperhatikan ya, harus diperhatikan karena saya masih melihat belum mantap. Jadi pertama ya, misalnya ini 1A ya, penjabaran KI dan KD dalam indikator. Ya. Ingat, untuk 1A ini jangan lupa menggunakan referensi yang baku ya, yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi jangan sampai menggunakan kata-kata kerja operasional yang tidak bisa diukur. Ya. Pakailah kata-kata kerja operasional yang bisa diukur, sehingga nanti ketika post test itu benar-benar ukurannya muncul gitu. Nah, perhatikan ketika membuat soal-soal untuk pretest dan post test itu, ya perhatikan KD-nya, perhatikan KI-nya, perhatikan indikator. Ya. Jadi meskipun belum diajarkan, tapi soal-soal disiapkan dulu. Ya. Materi itu apa, lah soal-soalnya tentang itu. Gitu. Itu untuk pretest post test. Jadi terkait ya dengan RPP, sangat terkait. Nah, dalam kaitannya dengan penilaian di PPG ini, maka nanti saya akan, dan Bu Ari akan menilai sesuai enggak ini IPK dengan KI dan KD gitu ya, sesuai enggak. Saya akan beri contoh nih, contoh RPP yang kemarin sudah dibuat ya, yang ini. Kemudian ini contoh ya, contohnya mudah-mudahan masih ingat ya. Ini punya siapa nih kira-kira? Ingat nggak? Ada ingat nggak? Ini punya siapa nih? Coba dibaca. Anas ya. Oh, punya Anas betul ya. Ini punya Anas. Baik. Jadi saya mencoba menarik garis ya dari KI ke KD, kemudian KD ke indikator. Ya. Saya mencoba menarik garis ke sana. Nah, kebetulan
Dan alhamdulillahnya ini udah nyambung gitu ya. Udah nyambung. Misalnya di KI 13 ya. KI 3 itu memahami dan menerapkan. Munculnya di sini ada membedakan. Jadi membedakan itu merupakan akumulasi dari dua keterampilan pembelajaran. Jadi ini di level bawah, memahami dan menerapkan. Memahami itu satu, ya, C1, menerapkan itu C3. Nah, kombinasi antara dua keterampilan ini kemudian muncul dalam bentuk C4, membedakan. Nah, membedakan itu lalu muncul di sini membandingkan. Ini udah nyambung nih. Tapi kalau membedakan itu lalu menentukan, ini turun nih. Ya, turun. Karena menentukan itu, kok C3 ya? Menentukan itu mestinya C1. Menentukan itu C1. Karena C3 itu kan menerapkan, menentukan bukan menerapkan, belum bisa. Seseorang yang bisa menentukan belum tentu bisa menerapkan. Tapi kalau orang sudah bisa menerapkan, dia pasti bisa menentukan. Jadi menentukan itu, saya nggak tahu persisnya nih diambil dari referensi mana, tapi kelihatannya ini lebih dekat ke identify. Identify itu masih pada level 1. Level 1. Jadi ini nggak nyambung ya. Ini nggak nyambung. Ini nyambung, membedakan, membandingkan. Kemudian dari K4 menunjukkan keterampilan menalar ya. Menalar di sini lalu menangkap mana. Ini nyambung. Menangkap mana. Kemudian menangkap mana ini menemukan informasi aktual dalam teks eksposisi analitis. Menemukan. Turun ini ya, menangkap mana itu understanding. Understanding itu di level 2 ya, di level 2. Menemukan itu masih di level 1. Ini bukan 4 ya, 4 itu kan apply. Apply itu sudah membandingkan, bukan hanya menemukan tapi membandingkan. Tapi kalau menemukan perbedaan boleh ya. Menemukan perbedaan antara dua teks, nah itu tuh boleh, itu udah C4. Tapi kalau menemukan informasi itu masih di level 1, identify ya. Ini nggak nyambung ya, ini nggak nyambung. Jadi menangkap mana itu di understand level 3 ya, C3. Mestinya kesininya ya misalnya menafsirkan ya, ya. Gitu ya. Kemudian yang ini menyaji, menyusun. Menyaji memang orang bisa menyaji, sebelum menyaji dia menyusun dulu. Menyusun atau mencipta. Ini level 6 ya, C6. Menyusun, oke, menyusun, kemudian menyusun, menampilkan hasil dari yang dia bikin lalu disajikan. Ini masih nyambung ya. Nah, yang tidak nyambung ya, ini tadi udah saya tunjukin ya, ini ke sini nggak nyambung, ini ke sini nggak nyambung ya. Ini masih nyambung lah yang ini. Jadi dari sekian ini ada 2 yang nggak nyambung. Nah, 2 dari 1, 2, 3, 4, 5 itu udah 40%. Jadi nilainya ini 60. 60 itu masih belum lulus. Itu ya Anas ya. Anas, halo. Iya Pak. Jadi kalau nilainya 60 itu belum lulus, karena lulusnya minimal 70. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Ari juga seperti itu ya cara menilainya ya. Ini Bu Ari belum masuk. Karena jangan sampai nanti, dan bagi saya dan juga bagi guru ya secara umum, nggak boleh ketika menilai itu bohong, nggak boleh. Bohong itu maksudnya apa? Kalau salah yang dibilang salah. Kalau salah jangan dikasih nilai kan gitu. Makanya ini saya tunjukin dari 5 indikator ini yang nyambung hanya 3, yang tidak nyambung 2. Nah, nilai saya apa? Ya 3 bagi 5 kali 100. Ya 60. Nah, di penilaian di LMS itu, di sana ada nilai itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau 60 ya nilainya ya ada grade-nya sampai 10. Kalau 60 ya 6 gitu ya. 60 ya 6. Jadi bukan 60 tapi 6 ya. Di LMS itu penilaiannya seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk tadi
butir penilaian untuk unsur RPP 1A ya, dan 1B nilai Anas masih 6, belum 7 gitu ya. Nah, ini kenapa ini perlu saya sampaikan hari ini, supaya nanti masih ada waktu ya setelah ini, tolong diperbaiki lagi RPP-nya. Jangan lupa pakailah referensi ya. Jadi kemarin udah kita diskusikan referensinya, nggak usah pakai yang lain-lain. Pakai itu aja, Anderson dan Casserole itu. Sehingga nanti kata kerja operasionalnya itu yang ambil dari situ ya. Bentar, sorry. Supaya ingat, harus berulang-ulang saya tunjukkan ya. Oke. Oke, saya akan coba review yang, sorry, tadi yang level 3, understand itu level 2 ya, bukan 3, level 3 itu apply. Di understand, misalnya tadi menangkap makna ya, menangkap makna suatu teks gitu ya. Maka kata kerja operasionalnya itu tidak menemukan ya, tidak menemukan. Ini nggak ada menemukan di sini. Yang udah menemukan itu ada di level 1, identifying itu menemukan. Ya. Atau ini terjemahan di kamus, identifying itu yang mengidentifikasi atau mengenali ya. Tapi mengenali bisa juga diartikan menemukan. Ini tepatnya mengenali atau mengidentifikasi gitu aja. Nanti kalau bikin yang revisi ya, RPP revisi, kata menemukan tolong diganti dengan mengidentifikasi, karena itu lebih dekat ke aslinya ya, ke buku aslinya, istilah-istilah yang aslinya gitu. Karena kata menemukan dalam bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Inggris bisa berarti discovery gitu ya, bukan sekedar mengidentifikasi. Ada perbedaan mendasar antara discovery dan discover dan identify. Discover itu bisa masuk ke organizing ya, ke level 4. Finding coherence, integrating, outlining, parsing, structuring. Jadi bisa masuk ke finding coherence. Itu discovery. Discover. Sementara identify itu ya dia hanya mengenali aja. Mengenali aja. Oh ini. Dalam bahasa ini ada kata ini, artinya begini ya, kata ini artinya begini. Itu identify. Itu masih level 1. Ya. Sementara tadi permintaannya kan menangkap makna itu understand. Nah, di sini ada 7 kan? Ada 7. Mulai dari interpreting, tadi saya sebutkan interpreting, exemplifying, memberi contoh, menyebutkan contoh, clarifying, memperjelas, menjelaskan, kemudian summarizing, meringkas. Jadi kalau misalnya perintahnya, anak-anak bacalah teks berikut, setelah itu buatlah ringkasan dalam misalnya dari 1000 kata menjadi 100 kata. Itu harus jelas juga ukurannya ya. Jadi tolong kalau memberi perintah untuk meringkas suatu bacaan, itu ada batasan yang terukur, misalnya jumlah kata. Kalau enggak nanti kesulitan dalam memberikan skor. Misalnya diberi batas ringkasan ditulis dalam 100 kata atau dalam 200 kata. Dibiasakan ya, kalau memberi soal-soal yang sifatnya terbuka. Ya. Soal-soal terbuka seperti itu harus ada tolak ukurnya. Itu summarizing ya. Kemudian ada inferring menyimpulkan. Jadi misalnya minta anak untuk menyebutkan ide pokok dalam sebuah bacaan. Itu inferring. Kemudian comparing, ya ini kemarin sudah saya jelaskan beda comparing dengan differentiating ya. Kalau comparing itu bisa nanti isinya contrasting, mapping, atau bisa matching. Ya. Jadi kalau jodohkan kata-kata di kolom kanan dengan
pilihan di kolom kiri misalnya, atau kolom kiri dengan kanan atau dan sebagainya, itu matching. Itu masuk ke comparing. Kemudian explaining, menjelaskan. Ini kegiatan-kegiatan yang terangkum di dalam level 2 ya, understand. Nah, nanti kata kerja personal pilih di ini. Ya. Jadi boleh pilih ini, boleh juga pilih yang ini. Itu ya. Ini untuk catatan tadi yang dituliskan oleh Anas ya, menangkap makna. Ya, menangkap makna 441. Di menangkap makna hanya dirumuskan dalam IPK-nya 1, menemukan informasi. Sebenarnya ini bisa misalnya meringkas ya, meringkas bacaan ya, text expositionalities. Ya. Oke. Nah, karena di sini belum disebutkan, di sini harus disebutkan. Misalnya meringkas teks analisis, eksposisi analitis, tulis. Nah, tulis ya ada. Karena di sini ada 2 kan, lisan dan tulis. Ya. Meringkas teks, eksposisi analitis secara tulis dari misalnya 1000 kata menjadi 100 kata. Itu terukur sekali. Di sini terukur sekali. Dan ini masih level berapa? C2 ya, understand itu C2. Belum C4. Oke. Ini contoh ya. Nah, yang KI 1 dan KI 2 itu mestinya dimunculkan ya. Dimunculkan, tapi sayangnya nggak muncul nih ya. Jadi KI 1 dan 2 itu dari mana sumbernya? Coba saya tunjukkan nih ya contohnya. Di KI 1, KI 2 itu nanti dimunculkan di dalam misalnya penguatan pendidikan karakter ya. Di sana disebutkan KI 1, KI 2-nya menghayati, mengajari ajaran agama, menghayati perilaku jujur. Nah, ini nilai-nilai karakternya adalah jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi yang ini dari mana gitu, religius, disiplin ya. Disiplin ada ya, disiplin ada. Kemudian komunikatif nggak ada, mandiri nggak ada, kerjasama nggak ada. Jadi yang ada cuma 2 nih. Disiplin muncul ya. Jadi ini saya ambil dari KI 12, ini saya ambil dari RPP ya. Nah, mestinya perilaku jujur, santun, peduli, bertanggung jawab ini muncul di sini. Ya, muncul di sini. Jadi tanggung jawab itu nilai karakter yang secara teori ya, dalam bukunya Licona itu, Character Education at Schools itu nomor 1 tanggung jawab. Tanggung jawab itu nomor 1. Dan itu apa namanya, tanggung jawab dalam pengertian secara umum ya. Karena agama pun mengajarkan tanggung jawab. Ya. Agama pun mengajarkan tanggung jawab. Misalnya apa? Ya, setiap perbuatan kita di dunia nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Gitu. Itu tanggung jawab. Makanya ini muncul ya nilai-nilai ini di KI 1, KI 2 ini. Nah, cuma nanti pembedaannya kalau KI 1 itu agama, lalu KI 2 itu sosial. Nah, nanti munculnya ya harus apa namanya, kontekstual lah, kontekstual gitu. Ini yang terkait dengan tadi ya, penilaian penilaian masih di apa namanya, masih di nomor 1 ya, jadi belum bergerak nomor 2 ya, antara KKD dan indikator ya, masih itu di situ-situ aja. Kemudian jika pengetahuan keterampilan indikatornya harus apa, levelnya harus tepat ya, jadi udah kita pakailah referensi yang bagus
Kemudian aspek audience, CV, condition, and degree, LCD ini sudah, saya kira tidak perlu kita bahas karena ya otomatis lah kalau kita merumuskan tujuan pembelajaran mesti melibatkan 4 unsur itu. Kemudian mengimplementasikan HOTS atau literasi atau 4C. Oke. Ini juga kontekstual. Tapi tekanannya di sini karena kalau ini salah, ya, 2 ini salah, maka ke belakang-belakang nanti RPP itu juga akan keliru, ya, tidak tepat. Nah, kalau di RPP tidak tepat, nanti di bahan ajar juga tidak tepat, di evaluasi nggak tepat. Jadi di semua dokumen-dokumen perencanaan pembelajaran itu perangkat pembelajaran jadi tidak nyambung. Ya. Kata kuncinya ada di sini nih sebenarnya, di penjabaran dan kesesuaian. Ini tolong betul ya, nanti diperhatikan, karena terus terang saja kalau RPP yang kemarin sudah dikumpulkan di siklus 1 itu dinilai, mungkin ya nilainya nggak akan jauh dari seperti tadi yang saya sampaikan tadi, 60 gitu. Ya, nilainya 60. Baik, ini dari tadi ya bukunya Anderson ya. Ini diperbesar aja tulisannya. Nah, kemudian sekarang langkah-langkah pembelajaran yang masih belum muncul, itu adalah keterpaduan ini ya. Saling terkait terpadu yang nomor D ini, 2D. Kemudian 2E ini juga ya, ini saya belum pernah menemukan nih. Sumber belajar berbasis hasil penelitian. Mungkin bingung ya, sumber belajar berbasis hasil penelitian apa? Ya gampang saja lah sebenarnya, carilah apa jurnal, artikel, dan sekarang bisa aja misalnya di Google Scholar, masukin aja kata kuncinya descriptive text, misalnya gitu ya. Kita mau ngejar descriptive text yang berbasis penelitian apa ya? Ya udah cari di Google Scholar, ya. Kemudian masukin kata kuncinya descriptive text. Ya. Coba pakai Google Scholar ya. Nah, setelah Google Scholar, ini diterjemahkan ya. Jadi Google Cendekia. Coba kita ketik aja descriptive text. Apa writing? Nah, di sini ada nih writing atau reading ya. Misalnya untuk writing aja deh. Nah, di sini ada ini ya, jurnal-jurnal yang menampilkan hasil penelitian yang terkait dengan descriptive text writing ya. Jadi ini ada nih penelitian yang sudah dimuat di jurnalnya. Ini kalau diklik nanti munculnya sudah dalam bentuk PDF ini. Ya. Ini ada juga nih writing ability di SMP 33 Padang. Ini ada juga improving through think, pair, and share. Ya. Ini tekniknya ya, teknik mengajar descriptive text pakai. Nah, sekarang kalau berbasis penelitian bagaimana? Misalnya ini ya, ini kita klik, ya. Oh, forbidden, nggak boleh. Forbidden, kenapa ya forbidden? Forbidden, dikunci ya. Mereka terlanjur dipublish tapi lupa kunci. Misalnya ini, the use of mind mapping, ya. Jadi misalnya oke lah, saya selama ini kan ngajar descriptive text-nya kan ceramah-ceramah aja. Nah ini ada artikel penelitian yang menarik nih, ngajar descriptive text tapi pakai mind mapping. Wow, nggak bisa ditemukan ya. Ternyata nggak bisa ditemukan nih. Ini misalnya ada lagi nih,
Teaching writing a descriptive text by using environmental observation strategy. Nah, strategi pengamatan lingkungan. Nah, ini bisa dibuka ya. UNP ada abstraknya, kemudian full text-nya bisa di download. Mudah-mudahan bisa di download. Ini sudah muncul, bisa di download. Jadi kenapa ini saya bahas pagi ini, karena terkait dengan penilaian ya, terkait dengan penilaian. Jangan sampai kosong gitu. Kalau kosong ya nilainya 0 ya, untuk butir itu. Kalau kosong nilainya 0. Kan saya nggak boleh bohong ya. Kalau nggak ada ya nggak ada, ya saya udah bilang oh nggak ada, di RPP nggak ada, di video nggak ada gitu. Ya, maka nilainya 0. Saya akan beri contoh bagaimana memanfaatkan hasil penelitian dalam pembelajaran. Oke. Kita buka di artikel yang tadi. Ini ya. Ya. Jadi tadi belum saya tampilkan ya webnya ya. Di ini ya, tadi saya mencari di sini ini pakai Google apa namanya Scholar ya, Google Scholar, munculnya Google Cendekia ya. Kemudian masukin aja descriptive text writing, ya. Ini kan muncul nih, ada beberapa apa namanya artikel ya hasil penelitian, dan di kanan ini ada penerbitnya ya. Ini kan Dikbud. Tadi saya coba dikunci nggak bisa ya. Kemudian ini ada Unimed, ada Semantic Scholar, ada Core, NC.tc. Ini dicoba aja semuanya ya, dicoba sampai dapat gitu, sampai dapat, ya, sampai dapat, Jadi dapatnya di ini, teaching writing, descriptive text by using environmental observation strategy. Dapatnya di situ. Ya, sudah saya download. Kemudian sekarang kita buka, ya kita buka. Ya, kita buka filenya tadi. Ini ya. Oke, ini teaching writing descriptive text by using environmental observation. Ini dibaca dulu ya. Apakah penggunaan strategi pengamatan lingkungan itu nanti bisa diterapkan di praktek ini apa enggak? Ya, atau di sekolah di kelas itu yang diajar atau enggak? Nanti dibaca dulu artikelnya ya. Minimal baca abstraknya ya. Bagaimana cara menggunakan ini mahasiswa curang, ini latar belakang. Nah, mulai dari ini ya, kita bikin ini.
dengan membagi siswa dalam, nah ini langkah-langkahnya ya. Dimulai dengan membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 5 orang. Kemudian mereka akan, jadi mereka kerja kelompok ya 5 orang. Kemudian mereka kelompok itu mengobservasi topik yang diberikan guru. Kemudian anak-anak mencetuskan ide gagasan, lalu selama 10-15 menit, kemudian setelah itu kelompok akan menuangkan ide dalam bentuk descriptive text. Jadi ada inputnya, ya ada inputnya. Jadi bisa dalam bentuk teks ya, atau bisa juga mereka boleh keluar kelas gitu, atau di dalam kelas. Jadi pengamatan itu bisa dilakukan di lingkungan di dalam kelas, karena environment ya, bisa juga lingkungan di luar kelas. Jadi ini bisa deskriptif tentang manusia, tentang benda ya, atau tentang kegiatan, boleh. Tapi yang dilakukan dalam penelitian ini itu dilakukan secara berkelompok. Nah, nanti dibaca hasilnya, ya, hasil dari penelitian ini seperti apa. Ini penerapannya ya, persiapan guru, ya, persiapan, kemudian dalam proses pembelajarannya, ya, kemudian langsung kita ke ini kelebihannya, kemudian kesimpulannya. Temuannya mana ya? Temuannya, oh enggak ada yang sebutin. Coba kita baca kesimpulannya ya. Oke, jadi temuannya meningkatkan perhatian dan motivasi selama kegiatan menulis. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ini kayaknya artikel yang bersumber dari skripsi ya. Iya. Dan ini ada pembimbingnya, ini kan, supervised by Yuli Yarina yang tadi. Kemudian ada bibliografinya. Oke. Ini contoh ya, contoh. Nanti dari contoh artikel itu, apa yang bisa kita lakukan untuk RPP ya. Jadi misalnya di teknik ya, di teknik pembelajaran, saya akan lihat ke RPP ya. Keluar dulu dari sini. Coba kita lihat satu RPP ya, contoh RPP. Punya Anas ya, karena tadi contohnya Anas. Dia akan menerapkan apa namanya hasil penelitian dalam pembelajaran dia. Gitu ya. Tadi misalnya mengambil dari artikel yang tadi itu ya, mengambil artikel yang tadi itu. Letaknya di mana memasukkannya ya? Memasukkannya adalah di bagian ini model pendekatan metode pembelajaran. Ya. Jadi di sini misalnya di sini ada metode tanya jawab diskusi penugasan. Ya. Kalau ini tidak dipakai, ya ini dibuang aja, ya dibuang. Dibuang, kemudian diganti dengan tadi apa? Diganti dengan environment observation strategy, gitu ya. Lalu di belakangnya diberi keterangan tadi referensinya disebutkan, referensinya disebutkan siapa gitu ya. Jadi ini diganti dengan
Hmm. Gitu ya, diganti dengan environment observation strategy. Nah, dalam kurung disebutkan, lari ya, disebutkan sumbernya ya. Tadi sumbernya dari siapa tadi penulisnya, dua orang ya, Resi Yuliarmanta dan Yuli Triarina. Yang itu tahun di tahun berapa nih tadi? Tahun 2013 ya, 2013. Tapi di daftar bibliografi di belakangnya ditambahkan ya, sumber belajar ini ditambahkan lengkapnya referensi tadi lengkapnya disebutkan nama penulis, judul artikel, nama jurnal, tahun dan halaman. Jadi ini cara menempatkan cara menempatkan hasil penelitian di dalam RPP. Ya, cara menempatkan hasil penelitian di dalam, dan itu ada nilainya. Ya, ada nilainya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kita hanya ngambil tekniknya aja, teknik yang dipakai orang ini dalam penelitian, lalu kita coba terapkan di dalam pembelajaran kita. Ya, ya tentu nanti milih yang cocok gitu ya. Tapi saya kira ini kan nggak terlalu sulit ya. Environment observation strategy ini kan gampang lah itu. Ya. Jadi nggak susah amat karena ini mungkin pernah dilakukan oleh guru, cuma tidak menggunakan nama itu gitu ya. Misalnya gini, oke anak-anak, kalian begini saya minta nulis deskriptif teks tentang benda. Oke? Dengan strategi ini apa? Coba amati benda-benda di lingkungan kalian. Kalian kerja kelompok 3 orang, 4 orang, 5 orang, silakan. Tergantung kemampuannya. Kalau mereka anak pintar-pintar jangan banyak-banyak kelompoknya ya. Kalau anaknya pintar-pintar ya mungkin berpasangan 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau anaknya misalnya perlu bantuan teman yang banyak ya 4 orang, 5 orang gitu. Ya. Nah setelah itu coba amati. Nah nanti coba bicarakan benda apa yang mau ditulis ya, bersama-sama dalam kelompok atau pasangan itu. Itu strategi observasi lingkungan. Jadi sebenarnya udah diterapkan. Mungkin yang selama ini diterapkan guru ketika memerintah atau menyuruh anak menulis itu langsung ditunjukin bendanya. Coba ini ada benda nih, dengan tulis gitu. Lalu ditunjukkan di slide. Ya, ini bendanya, tolong tulis apa deskriptif teksnya gitu ya. Tapi kalau ini enggak, mereka disuruh mengamati di sekitar mereka. Nah, lingkungan ini bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Jadi bendanya harus ada, ya. Jangan lalu nggak ada, mengada-ngada itu namanya. Ya. Misalnya di kelas itu nggak ada kulkas, Pak, Bu, saya mau nulis tentang kulkas nih. Bendanya mana? Nggak ada. Nah, itu maksudnya environment observation. Benar-benar bendanya ada di situ. Ya. Jadi jangan misalnya karena anak-anak suka-suka cari-cari masalah gitu ya. Wah, nggak ada yang cocok, nggak ada yang bagus, ditulis di sini Bu. Kita mau nulis tentang misalnya televisi aja deh. Gitu.
Tapi kan strateginya kan observation dan observation lingkungan, dan nggak ada di situ. Ya jangan dibolehin, nggak boleh. Cari yang ada-ada aja. Tujuannya apa? Tujuannya ada observation apa lingkungan itu tujuannya apa? Supaya anak ini begitu melihat benda yang ada di sekitar dia bisa menjelaskan, bisa mendeskripsikan. Jadi dia tidak hanya mendeskripsikan benda-benda yang dia sukai. Ya. Jadi komunikasi, ketika orang berkomunikasi, itu kan ada kemungkinan juga dia berkomunikasi tentang benda-benda di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Jadi tidak hanya yang dikomunikasikan deskripsi tentang bapaknya, ibunya, gurunya. Nah kalau tiba-tiba misalnya dia di suatu tempat ya, di stasiun, di situ ada orang banyak, lalu dia diminta mendeskripsikan orang yang ada di situ, misalnya apa petugas apa tiket ya, petugas tiket di stasiun kereta api. Lalu saya kan belum pernah belajar itu. Nah ini salah satu keuntungan dari environment observation strategy. Ini termasuk authentic material, ya, materi yang otentik, materi yang memang benar-benar ada dalam kehidupan mereka. Ya. Ini strateginya bagus. Jadi kenapa hasil penelitian itu dinilai dalam pembelajaran? Karena guru memang harus menyampaikan materi pembelajaran yang otentik, ya, yang otentik, yang ada dalam kehidupan nyata, dan itu diperlukan komunikasinya. Ya, komunikasi berbahasa Inggris itu diperlukan untuk dikuasai oleh anak-anak. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke butir berikutnya. Kira-kira sudah jelas belum nih cara menggunakan hasil penelitian atau cara menggunakan penelitian dalam pembelajaran? Mana Anissa? Udah jelas atau masih bingung? Udah ada gambaran? Masih bingung sih Pak, karena Masih belum pernah. bingung. Belum pernah ya. Tapi dengan contoh tadi masih bingung juga. Masih. Jadi gini, misalnya Anissa mengajar apa nih untuk yang siklus kedua nanti? Rekonteks Pak. Di konteks. Langkah pertama, buka Google ya, Scholar. Ya, buka Google Scholar. Ini saya keluarkan dulu. Ya, saya akan masuk ke Google Scholar. Kalau masing-masing ada komputer di depannya, tolong dibuka ya, buka internetnya. Supaya ini bareng-bareng aja kita mengerjakannya. Ada yang siap dengan komputer? Ya. Nah, ini tadi kan saya nyari descriptive text writing ya, tadi. Ini contoh saja tadi. Sekarang tadi apa Anissa tadi? Mengajar? Rekonteks Pak. Rekonteks. Oke. Menulis atau membaca? Membaca, memahami. Reading Kan comprehension. ya. Jadi tambahin aja recontext, reading comprehension. Udah. Dalam waktu sepersekian detik udah muncul nih. Ya. Artikel penelitian yang terkait dengan ini tadi kata kuncinya kan recontext, reading comprehension. Itu ya. Ya, ini kan kata kunci ya yang dimasukkan di Google Scholar kan begini. Kenapa Google Scholar? Google Scholar itu akan lebih cepat mencarikan sumber-sumber yang dimuat di penelitian, di jurnal penelitian. Bukan Google biasa ya. Kalau Google biasa nanti yang muncul macam-macam gitu. Ya, macam-macam, bahkan muncul dari blog ya, dari yang nggak jelas itu. Tapi kalau kita batasi di Google Scholar, nanti yang muncul dari ini, coba lihat nih, Uncia, ya ada penerbit, ada Sticket Persada ya. Gimana Anissa? Iya Pak, sebenarnya kan kalau di Google Scholar kan kita sudah cari yang di alternatif solusi apa ya?
dari teknik sama media juga kan sudah ada. Berarti nanti di RPP-nya itu harus dituliskan juga, Pak, untuk metode. Beda. Oh, beda ya? Ya, kalau alternatif solusi itu yang kita cari kan artikel untuk membantu kita memecahkan masalah. Bukan artikel yang berisi teknik atau media pembelajaran atau materi pembelajaran. Beda kan? Nah, yang ditanyakan di dalam butir ini, saya tunjukin lagi yang mana tadi, yang mana ya? Di butir berapa tadi? Di butir 2E ya, 2E penilaian RPP itu. Ini saya keluar dulu. Ini coba perhatikan betul ya, ini penilaiannya ya, penilaian RPP itu. Jadi saya katakan untuk butir ini 2E ya, 2E ini belum pernah saya menemukan. Ya, RPP yang dibuat oleh mahasiswa PPG ini belum pernah ada yang menemukan. Saya belum pernah menemukan RPP yang dibuat oleh mahasiswa PPG ini yang berisi ini, sumber belajar berbasis hasil penelitian. Saya belum pernah menemukan. Oke. Nah, makanya ini coba nanti dikerjakan gitu ya. Ini yang nomor 2 ini. Karena kalau nggak ada yang butir ini, ya nanti nilainya 0. Ya, nilainya 0. Maksudnya ngerti ya, Anissa ya? Nah, supaya tidak 0, maka pagi ini saya memberi contoh bagaimana cara untuk memunculkan ini supaya nilainya nggak 0. Ini ada di rubrik penilaiannya. Ya. Memang mahasiswa nggak bisa buka, tapi kan sudah saya bukakan nih ya, butir-butirnya saya bukakan di sini. Ya. Ini tujuannya apa? Supaya mahasiswa ngerti bahwa ini belum pernah muncul di RPP. Ya. Nah, cara memunculkannya bagaimana? Ya, cara memunculkannya bagaimana? Langkah pertama, ya. Jadi sudah ngerti tujuannya ya. Jadi beda kalau di analisis masalah kemarin bukan ke sini, ya, tapi sebelumnya, ya, dalam menentukan oh, ini masalahnya begini, menurut penelitian caranya begini. Kan itu belum masuk ke RPP, ya. Jadi kemarin kan hanya untuk apa? Untuk diskusi aja sebenarnya ya. Diskusi ketika menentukan masalah, ketika eksplorasi masalah. Belum masuk RPP kan? Belum. Nah, saya nggak tahu kemarin waktu apa pembahasan tentang penyusunan perangkat pembelajaran, ini dibahas nggak, Anissa? Lupa sih, Pak. Sepertinya tidak. Ya, bilang aja tidak. Kalau memang tidak, nggak apa-apa. Nggak usah apa ragu-ragu. Kalau lupa aneh sih kan belum ada 2 bulan ya. Belum ada 2 bulan masa udah lupa. Jadi kemarin kan sebelum ujian komprehensif itu kan sudah ada tahapan perencanaan perancangan pembelajaran ya, termasuk pembuatan rencana aksi itu kan, ya kan. Nah, saya nggak tahu karena saya tidak mengajar. Ya. Waktu itu saya mengajar. Kita waktu itu ketemu di materi apa ya sebelum ini? Lupa juga. Penentuan Anas masih solusi. ingat? Ya, Penentuan solusi. penentuan solusi. Nah, jadi artikel itu untuk itu, penentuan solusi, eksplorasi segala macam seperti itu belum masuk ke RPP. Nah, mestinya setelah itu, ya, setelah mahasiswa menentukan solusi, lalu dia bawa itu ke RPP, ke rencana aksi, ya, mestinya ada ditekankan oleh dosen atau guru pendamping tentang perlunya ini, karena ini dinilai. Nah, makanya saya nanya waktu itu, disampaikan nggak ini, gitu. Karena ini teman saya ya, saya udah teliti dari berbagai RPP, dari beberapa angkatan PPG ini memang belum muncul ini. Belum muncul. Maka nanti kalau dinilai ya 0. Makanya ini supaya tidak 0, pagi ini saya jelaskan. Oke? Baik, jadi langkahnya, saya ulang ya, langkahnya buka Google
Scholar. Itu yang paling gampang ya. Bisa cara yang lain bisa langsung masuk ke apa namanya? Masuk ke nama jurnalnya, ya, lalu kemudian cari di situ sama aja prosesnya ya. Misalnya kita masuk ke jurnal, misalnya ini ada jurnal sedikit persada. Nah, kita masuk ke jurnal dia, kemudian kita cari dengan kata kunci sama, nanti akan muncul artikel ini. Ya. Tapi kalau ke Google Scholar kan sangat banyak gitu ya. Jadi kenapa saya memberi contohnya masuk ke Google Cendekia, ya. Supaya nanti artikelnya banyak, sehingga kalau satu nggak bisa dibuka, yang lain masih ada. Nah, coba kita buka mana yang bisa dibuka ya. Jadi ini ada satu unsiah ya, Strategy Implementation for Reading Comprehension of the Context. Ini coba kita buka, bisa nggak? Ya, ini bisa dibuka. Jadi nama jurnalnya muncul ya, nama jurnalnya di sini udah muncul. Studies in English Language and Education udah muncul. Ini tadi judul artikelnya ini dan jurnal ini ternyata tidak main-main, dia sudah masuk Q1 ya. Q1. Ya, Q1 ini sudah sangat tinggi. Simago-nya udah 0,27, kemudian set score-nya 1, ini udah tinggi nih. Artinya jurnal yang dimodis ini itu sudah betul-betul melalui proses seleksi yang sangat ketat ya. Coba kita lihat PDF-nya bisa diunduh nggak ya? Oke, bisa ya, ini kelihatan. Coba kita unduh. Kita download. Oke. Nah, nanti kalau sudah diunduh, dibaca ya, dibaca mulai dari abstraknya, atau langsung dibaca di internet juga boleh, nggak apa-apa. Kalau males ngunduh, males nyimpen ya. Tapi kalau mau dibaca berkali-kali, lebih baik diunduh aja, di download ya. Jadi strategi yang diterapkan adalah QAR ya. Mungkin pernah dengar istilah ini? Belum ya, kalau belum boleh nanti dicoba ya, dipraktekkan dalam pembelajaran. QAR. Ini menurut penelitian ini efektif ya, dalam pembelajaran reading comprehension recount text. Ya, dia pakai eksperimen, sampelnya 76 orang siswa, kemudian hasilnya tabelnya 5,62 ya. Jadi ini diterima ya, karena lebih besar dari di tabelnya minus 2,03. Jadi kesimpulannya, karena ini pakai statistik inferensial ya, jadi dicari ini aja nilai ini, kalau udah ketemu ini dicocokkan dengan tabelnya segini, udah kesimpulannya ini strategi ini efektif. Nah, sudah terbukti efektif, maka tinggal kita pakai aja. Nah, nanti dipelajari langkah-langkahnya apa ya, ini kan langkah-langkahnya dalam pembelajaran seperti apa, ini hasilnya ya. Oke, jadi efektif. Kesimpulan. Nah, kalau perlu nanti cari juga buku yang dipakai di sini ya, misalnya yang terkait dengan QAR itu, oh ini Murtado ya.
Enggak, ini bukan sumber asli, ini di artikel jurnal juga. Yang ini kali ya. Enhancing comprehension and test making cross-grade content areas. Reading picture ini juga di jurnal. Tapi mungkin ini sumbernya ya, sumber referensi utama yang dipakai. Nanti dicari referensi yang memang menjadi referensi utama ya. Murtado Rafael ya, jadi Rafael Lenau, betul tadi buku yang tadi Rafael Lenau, artikel bukan buku ya. Jadi pertanyaan yang diajukan ada 4 ya, write their questions, think and search questions, author and new questions, on my own questions. Nah, ini menarik ini. Ya. Jadi ternyata strategi QAR itu intinya ada 4 ini. Ya, ada 4 ini. Ini ada di Bose and Font 2002 ya. Bose and Font kita cari di referensi ini ya, bukunya ini. Strategies for with learning behavior problems. Kita cari dulu bukunya, buku yang asli ya, buku yang diacu dalam jurnal tadi. Dengan mencari buku aslinya itu nanti kita dapat teorinya lebih lengkap lagi ya. Tidak tergantung teori yang dipakai tadi yang 4 tadi ya. Itu caranya begitu. Cara kita menggunakan hasil penelitian dalam proses pembelajaran. Jadi buku ini nanti dicari ya, cari. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, enggak juga enggak apa-apa. Jadi nanti setelah kita menemukan itu QAR ya, QAR strategies, lalu dimasukkan di dalam RPP, ya, dimasukkan di dalam RPP. Punya Anissa misalnya ya. Oke. Masuknya di mana? Masuknya nanti di strategi ya, di strategi. Nah, di sini ya, model pendekatan metode pembelajaran. Di ini kali ya. Ini diganti dengan tadi ya, QAR. Terus sebutkan sumbernya ya. Sumbernya siapa tadi ya? Erdiana Kasim Juwita. Erdiana Kasim Juwita.
dan lain-lain ya. Terus tahunnya tahun berapa? Karena tahun muncul di jurnalnya tahun 2017. Oke. Jadi nanti kalau sudah muncul begini, ini dosen atau guru pendamping sudah bisa memastikan, oh ya ini ada penelitiannya. Apalagi di sini disebutkan ya di sumber belajarnya, ditambahkan di sini sumber belajar, tambahkan satu satu entry lagi, yaitu tadi Gardiana dan kawan-kawan ya. Gardiana, Kasim dan Cita. Judul artikelnya apa? Ini ketulisan. Ini. Ya. Dan nama jurnalnya dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah muncul begini ini udah ya. Jadi poin yang tadi yang nomor 2E itu udah ada nilainya. Nah, sudah ada nilainya. Tinggal nanti di langkah-langkah pembelajarannya ya, di langkah-langkah pembelajarannya harus muncul. Ya. Jadi kalau di situ disebutkan QAR, maka di sini harus muncul QAR-nya di mana di kegiatan inti ya, kegiatan inti. Nah, tadi masih ada salah satu kegiatan di sini misalnya pertama menanya dulu ya, menanya lalu ada 4 jenis pertanyaan tadi, itu diambil dari artikelnya ini ya, artikelnya 3 orang ini ya. Jadi QAR strateginya di mana tempatnya di RWP adalah di kegiatan inti ya, di kegiatan inti. Nah, yang lain nanti tinggal disesuaikan aja, sesuaikan. Itu ya. Ini kan lo ini apa nih yang dipakai nih, Anissa? Ini strateginya apa nih? Tahap 1 orientasi, tahap 2 organisasi, Itu simpa PBL, Pak. PBL. Ini sumbernya dari mana nih? PBL ini dari mana? Dari buku yang mana sumber belajar ini? Bukan ya, bukan ini, bukan. Jadi sumbernya harus disebutin ya. Jangan tanpa sumber. Yang nanti tahap 1 ini, tahap 2 ini dari mana ngambilnya? Ada nggak referensinya ini? Ada sih, Pak, cuma belum dimasukin. Ya harus ditulisin ya di sumber belajar itu. Masukin. Sehingga nanti kalau ganti strategi kan di sumber belajarnya kan beda lagi. Ya, beda lagi. Jadi itu untuk membedakan apakah sumber belajarnya dari buku, dari hasil penelitian, atau dari internet, ya dari apapun lah. Maka harus disebutkan sumbernya. Gitu ya. Jadi di bagian ini sumber belajar ini harus dimunculkan referensinya. Nah tadi kan karena saya berikan contoh dari jurnal ya saya masukkan di sini. Ini belum lengkap. Oke, begitu ya. Sudah mulai dapat. Nah, kalau misalnya begini, Bapak saya udah terlanjur pakai PBL, ya udah cari di di Google Scholar itu, cari di jurnal yang PBL gitu. Di kata kuncinya aja yang diubah. Ya.
Kontak ditambah di belakangnya project ya, is learning. Ya. Nah, ini ada nih kan, implementation of English learning in teaching reading African text flow. Ini udah muncul nih. Ini. Jadi tinggal menambahkan aja kata kuncinya dalam pencarian nih. Tinggal menambahkan aja. Dan nanti diambil ini ya. Ini diambil, bisa muncul apa enggak. Nanti tinggal dimasukkan ke bagian tadi ya. Strategi dan media tadi. Nah, jangan lupa nanti sinteks dalam kegiatan intinya juga disesuaikan. Kalau memang sudah cocok ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau belum cocok harus disesuaikan dengan apa yang ada di dalam jurnal ini. Jadi ini pentingnya menggunakan referensi ya. Dan referensi itu disebutkan ya. Ini bisa diambil enggak ya? Oh, enggak boleh. Enggak ada respon terus. Ini juga ada the use of PowerPoint. Nah, ini bisa nih, bisa diambil nih. Skripsi ya. Skripsi kan penelitian juga. Boleh diambil. Ya. Seperti itu ya. Ini juga. Jadi hampir semua apa namanya pendekatan strategi teknik pembelajaran itu hampir semuanya ada diteliti. Skripsi bisa, oleh dosen juga bisa. Jadi jangan takut ya, jangan takut apa namanya nggak dapat gitu, nggak dapat apa namanya jurnal penelitiannya gitu. Cuman caranya aja seperti itu. Jadi kalau pengen sama, udah cari aja yang sama, tinggal nanti dimasukkan ke sini gitu ya, masukin ke sini, sehingga penilaian itu tidak akan kosong. Masukkan ke sini dulu, ya, kemudian masuk ke sini, masuk ke inti, ya, urutan inti. Bagaimana udah dapat gambaran ya? Udah ya. Yang lain? Anas, gimana Anas? Sudah Pak, jadi kok kesimpulannya untuk metodenya lebih baiknya tadi memasukkan ke jurnal-jurnal yang dulu. Ada dua ya, ada dua pilihan sih. Jadi bisa sudah ditetapkan di RPP, kemudian dicari jurnalnya, ya. Atau nyari dulu di jurnal baru dimasukkan ke RPP, ya. Tapi mungkin karena waktu yang terbatas, ya mungkin yang pertama aja. Jadi di RPP sudah ada kan, tinggal cari jurnalnya, ya. Nah, tinggal nanti disesuaikan, ya. Karena seperti contoh tadi, Anissa kan nggak bisa jawab referensinya apa kan. Referensinya apa yang dipakai di dalam RPP itu untuk PBL-nya, kan nggak bisa jawab. Meskipun ya dia pakai referensi, cuman kalau dibuka gitu belum tentu isinya seperti itu. Makanya supaya pasti, pakai referensi, pakai acuan. Ya, saya PBL-nya pakai ini Pak, yang ada di jurnal ini, langkahnya ini. Tegas, jelas gitu, ya, tidak ragu-ragu. Dan pasti nanti akan ingat, ya, nanti akan ingat kalau misalnya direfleksi, saya tuh baru nanya gitu, ini dari mana teknik QAR ini? Pasti ingat, oh ini dari artikel yang ditulis oleh ini, Civita gitu. Pasti ingat. Gitu ya. Itu maksudnya begitu. Kenapa kita harus menggunakan referensi gitu? Supaya pasti, ya, tidak ragu-ragu lagi. Ya. Nah ini tolong benar-benar ditindaklanjuti ya untuk ini, karena kita perhatiin betul, ini masih kosong. Yang 2E itu masih kosong. Jadi ya saya sebenarnya bingung mana ya mau menilai 0 gitu, rasanya nyampe, tapi kalau nggak ada apa yang mau dinilai itu, apa yang mau dinilai, karena nggak ada memang, nggak ada di RPP, nggak ada.
Nah, supaya ada, ya, tadi sudah saya jelaskan bagaimana caranya ya. Kemudian F ini juga sulit ya saya menemukan di RPP atau di video. Ya, karena di RPP nggak ada, di video juga nggak mungkin. Pengaitan materi dengan kehidupan nyata. Ini sebenarnya di RPP itu munculnya ya, misalnya em, contoh dialog gitu ya, contoh dialog. Contoh dialog, em, contoh dialog, nah, misalnya ini ya, saya beri contoh yang dari kehidupan nyata ya, kehidupan nyata. Misalnya ini punya Anissa ya, dia menampilkan materi seperti ini, descriptive text. Ini kehidupan nyatanya belum muncul gitu ya, belum muncul. Dari mana gitu kehidupan menjadi kehidupan nyata misalnya gini ya. Ada pengantar di sini nih, ada pengantar ya. Em, di sini ini Uncle Onti ya, Onti. Misalnya ini tante mau cari kamera. Ada pengantar di sini. Nanti mau cari kamera, kemudian dia cari di internet, ketemu ini, dia ketemu link ini, ya. Ketemu link sumber belajar. Nah, kemudian apa yang ada di link itu dia ambil sebagai bantuan ketika nanti akan memilih kamera. Itu kehidupan nyata, ya. Jadi ada di sini pengantar sebelum teks itu, contoh dari teks itu diberi pengantar di sini introductory note gitu ya, semacam catatan pengantar. Dan di sini subjeknya Onti ya, Onti mau cari kamera digital. Dia bingung karena belum pernah membeli. Nah, supaya dia punya gambaran, maka dia mencari di internet seperti apa gambaran kamera digital itu. Nah, dia menemukan di link ini. Nah, isinya seperti ini. Udah itu udah kehidupan nyata. Jadi hanya kurang 1-2 kalimat ya. Di sini ini itu membedakan nilai. Ya, itu membedakan nilai. Karena ini konteksnya nggak muncul ya, konteks dari teks ini nggak muncul. Ya, teks yang berjudul My Digital Camera ini belum muncul. Ya, kaitannya dengan ini juga nggak ada. Nah, tambahkan aja di sini konteksnya gitu ya. Seseorang ingin membeli kamera digital, dia masih belum punya gambaran, lalu dia mencoba mencari informasi tentang kamera digital di Google. Nah, salah satu yang muncul misalnya di ini, lalu dia buka. Nah, isinya seperti teks di bawah ini. Ini teksnya. Itu sudah memenuhi apa namanya kriteria 2F, ya, pengaitan materi dengan kehidupan nyata. Tolong dicatat ya, jangan lupa nanti pengaitan materi dengan kehidupan nyata. Itu dua ya, ada dua hal yang masih sulit saya temukan di dalam baik di RPP maupun di video. Kemudian yang penilaian awal dan akhir sudah ya, tidak usah diulang lagi. Itu ada penilaian pembelajaran ya di RPP. Nah, tadi sudah saya pesan, tolong dimunculkan soalnya dan juga teknik penskoran. Kemudian kalau di video sih nanti ngikutin RPP sih. Yang di video belum muncul misalnya assessment for learning atau assessment as learning. Jadi tadi ya misalnya berita prestasi itu langsung dibahas ya. Itu sudah memenuhi eh, penilaian untuk assessment for learning atau assessment as learning. Itu dua-duanya udah bisa. Jadi jangan hanya diberi soal, anak-anak ngerjakan, sudah, nggak dibahas. Jadi kalau hasil nilai di pretest maupun prestasi itu disampaikan secara ringkas, itu sudah memenuhi kriteria kegiatan mimpi nomor B16 ya dalam penilaian itu. Bentar, saya menunjukkannya. Ini saya keluarkan dulu. Ini.
Ya, jadi penilaian ada B ya, ini praktek pembelajaran PP. Itu ada ABCD, B nomor 16 ini yang masih belum banyak atau belum ada ya, belum saya temukan di dalam video. Nah, supaya muncul nanti tolong ketika membuat pretest ataupun post test itu hasilnya dibahas, lalu diberikan masukan-masukan ya. Misalnya tadi pretest, pretest ternyata yang udah siap kemarin udah belajar berdasarkan hasil tes ini hanya 2 orang ya dari 30 orang. Nah, yang lain-lain ini ya, minggu depan kalau ibu atau bapak memberitahu materinya ini tolong dipelajari dulu. Itu sudah memenuhi penilaian assessment for learning atau assessment as learning. Nilainya ada nanti. Padahal itu hanya butuh nggak ada 1 menit ya. Nggak ada, ini yang mungkin sekitar 1-2 menit lah membahas atau menyampaikan hasil penilaian baik pretest maupun post test. Oke, kemudian yang belum ada lagi evaluasi hasil belajar ini kemudian belum muncul ya di video. Tolong nanti diingat-ingat betul ya. Dengan refleksi ya. Kalau kepribadian saya kira tidak ada masalah ya. Berbeda dengan masalah. Berwibawa mungkin di poin berapa ya? Saya kira nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Di adil ini, adil objektif tuh, adil itu misalnya begini. Kalau guru memberi soal secara lisan ya, kepada siswa, kemudian dari siswa yang bisa menjawab dengan benar, gurunya jangan diem aja, ya, harus diberi pujian. Ya. Itu adil. Kalau ada yang ngantuk, ya harus diberi teguran. Itu adil. Jadi adil itu menempatkan reward dan punishment secara proporsional. Ya. Kalau tidak dilakukan berarti guru ini sudah tidak adil dan tidak objektif. Kenapa? Faktanya di dalam video, ya, di dalam praktek pembelajaran itu ada anak yang malas, ada anak yang tidak serius. Itu fakta. Nah, mestinya guru melakukan sesuatu, nggak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, guru melakukan pembiaran. Nah, kalau pembiaran maka bukan pendidikan yang sedang berlangsung. Ya, bukan proses pendidikan, tapi proses pengajaran. Nah, itu bedanya pendidik dan instruktur. Ya, instruktur, pengajar. Pendidik tidak akan diam kalau ada peristiwa-peristiwa yang memang harus dilakukan reward and punishment. Jadi kalau ada anak yang misalnya pagi ya data, dia seragamnya rapi, kemudian dia tanpa dikomando langsung keluarin buku, siap gitu. Harus diberi pujian, jangan gurunya diam-diam aja. Waduh, Andi misalnya namanya Andi, waduh Andi ini wahiban nih, pagi-pagi udah siap, udah lain dari teman-teman yang lain nih, udah siapin bukunya di meja, udah ini itu gitu. Nah yang lain kan ngeliat ke Andi, waduh, kok Andi dapat pujian ya pagi ini ya. Nah lain kali kalau yang kemudian melakukan hal seperti itu tambah, misalnya Siti juga, Andisa juga, ya, Esther juga, Etri juga, ya dipuji semua. Waduh pagi ini Bapak seneng, Ibu seneng nih. Karena dari modal 1 Andi sekarang semuanya sudah seperti itu. Itu namanya fair, adil. Ya. Objektif, jujur. Ya, objektif, jujur. Kalau dana yang sudah pinter ya harus jujur. Wah, ini hebat nih, kamu pinter nih. Sudah bisa mengerjakan soal dengan baik. Benar semua 100. Ibu punya hadiah nih, hadiah kecil, apa stiker gitu. Apa stikernya, SpongeBob apa silakan apapun itu yang kira-kira menarik. Ya. Jangan dikira hadiah kecil seperti itu nggak ada artinya bagi mereka, sangat berarti bagi anak-anak. Ya, sangat berarti. Jangankan stiker ya, mungkin komentar di dalam lembar kerja mereka itu misalnya diberi tulisan very good, oh itu mereka simpen itu, ya. Mereka akan simpen
Tapi anak-anak yang memang nyambung gitu ya, bahasanya komunikasi guru dan siswanya harus dengan bahasa hati. Jadi ketika guru memuji, menyampaikan reward, itu harus benar-benar tulus, tidak dibuat-buat, tidak acting gitu, bukan acting, tapi benar-benar tulus dari hati. Itu nyambung nanti ke hati anak-anak, ya, itu objektif. Ya. Jadi tolong deh nanti coba direview lagi ya videonya, di mana bisa menerapkan atau menunjukkan perilaku adil dan objektif. Jadi yang saya lihat di video itu atau di sistemnya itu ada anak yang tinggalnya aneh, gurunya diem-diem aja gitu ya. Ada anak yang rajin, gurunya juga diem-diem aja. Itu belum memenuhi kriteria B6. Ya, B6. Ini saya kesulitan juga untuk memberi nilai 7 lah, kebanyakan 6. Di sini nilai 6, 5 gitu. Karena emang nggak muncul. Ya, nggak muncul. Adilnya nggak muncul, objektifnya nggak muncul. Ya kalau tenang, disegani, muncul lah, santun, artikulatif. Artikulatif itu anak bisa menangkap pembicaraan guru dengan tepat. Ya. Jadi misalnya tidak ada anak yang bingung, Bu, tadi Bu jelasin apa ya, saya kok masih nggak jelas nangkepnya gitu. Itu artikulasinya kurang bagus. Tapi kalau nggak ada masalah itu, berarti sudah memenuhi syarat ini. Jadi untuk nomor 3, 4, 5, kebanyakan dapat nilai 8, 9, 10 gitu ya. 8, 9, 10. Tapi untuk nomor 6, itu kayaknya agak susah gitu ya. Karena nggak muncul ya. Kalau nggak muncul gimana mau menilainya gitu. Kan saya harus objektif juga gitu. Ya, harus objektif juga ketika menilai. Oke. Kemudian yang berikutnya semata berempati ya. Ini yang agak susah nih berempati nih. Tapi harus ditunjukin ya, harus ditunjukin berempati itu apa misalnya. Misalnya ada anak yang kesulitan. Apa temennya sudah bisa, ya. Misalnya dalam kelompok itu diskusi ada anak, coba guru perhatikan nggak, dalam satu kelompok itu ada 1-2 anak yang belum bisa secepat teman-temannya dalam belajar. Nah kalau guru ini punya empati, dia nggak akan biarkan anak ini, dia akan deketi, akan dia tanya, akan dia beri penjelasan lagi. Itu empati. Empati. Dia bisa memahami anak ini butuh pertolongan, anak ini butuh bimbingan. Jadi jangan karena udah diskusi kelompok lalu gurunya duduk sendiri ya kan baca WA dan enggak, bukan itu. Jadi active learning itu tetap memerlukan peran guru. Nah, munculnya di sini nih empati, menolong ya. Ini munculnya di situ. Dan ini situasional ya. Kalau memang diperlukan. Ya. Jangan udah lancar lalu gimana anak-anak perlu pertolongan Bapak atau Ibu nih, perlu nggak pertolongan? Nggak usah ya, nggak usah. Jadi diamati aja, ya, guru mengamati. Kalau memang ada yang perlu ditolong, ditolong. Kalau ada yang perlu dibantu gitu, ya dibantu, dibimbing. Supaya apa? Anak ini nanti pada akhir pembelajaran itu berhasil menguasai materi seperti teman-teman yang lain. Ya. Karena pasti ada ya di dalam satu kelas itu anak-anak yang memerlukan itu, pasti ada. One way or another ya, dengan mungkin ya kasusnya beda-beda sih. Cuman kenapa ini muncul dalam penilaian? Karena memang diperlukan dalam situasi tertentu ketika murid mengalami masalah dan sebagainya, kemudian guru perlu berempati. Oke, lagi ya. Nah, ini cara menilainya. Jadi 9-10 itu sangat baik. Ya. Empati, ya, ini seperti itu. Oke, saya kira udah semua saya sampaikan ya, hal-hal penting yang belum pernah muncul ya, di dalam PP maupun di dalam praktek pembelajarannya. Harapan saya nanti di kelas kedua,
karena siklus 3-4 sudah dosennya berbeda ya. Nah, tugas saya, tanggung jawab saya hanya sampai ke siklus 2 ini. Harapan saya nanti ini bisa muncul ya, bisa muncul sehingga ada perubahan. Dan juga refleksi yang sudah dilakukan kemarin betul-betul ditindaklanjuti ya, termasuk yang pagi ini khusus saya menjelaskan beberapa butir-butir penilaian yang perlu mendapatkan perhatian khusus ya, supaya nanti nilainya tidak terlalu jelek gitu ya. Oke, jadi sampai saat ini saya juga belum menilai yang untuk yang siklus pertama itu ya. Karena saya juga masih bingung nih kok banyak yang kosong gitu ya. Nah, harapan saya dengan penjelasan pagi ini nanti yang kosong di siklus pertama ketutup di siklus kedua gitu ya. Di siklus 3 dan 4 semakin bagus itu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Siti gimana, masih ngantuk? Agak pusing, Pak. Kenapa pusing? Ya disampaikan aja kenapa. Mana yang apa yang belum dimengerti? Ya jadi agak pusing. Ya? Enggak sih, Pak, mungkin agak kurang tidur aja jadi agak pusing. Oh, ini pusing fisik ya, bukan pusing karena bingung ya. Tapi penjelasan saya sudah bisa dimengerti ya. Oke, nah kalau sudah mengerti ya ini sisa waktu ini tolong dipakai sebaik-baiknya untuk memperbaiki RPP, melengkapi ya. Kemudian menyiapkan untuk praktek besok. Nah, nanti setelah ini kita tunggu jadwalnya dan link apa yang dipakai untuk sit-in ya. Jadi, silakan nanti dibicarakan di grup komunikasi di kelompok ya. Silakan dibicarakan pembagian waktu sehingga nanti kami bisa sit-in secara baik gitu. Jadi kemarin ada yang pakai Zoom nggak? Atau semuanya pakai Google Meet ya? Ada yang pakai Zoom nggak? Nggak ada ya? Kayaknya semuanya pakai Google Meet ya. Jadi ternyata gini, kelebihan Google Meet itu dibanding Zoom, kalau saya menggunakan satu komputer, ya, Zoom itu hanya untuk satu. Di layar hanya bisa dipakai untuk satu kali Zoom atau satu kegiatan. Tapi Google Meet bisa, ya. Bisa beberapa pun gitu. Jadi misalnya kemarin ada yang berbarengan 3 orang itu bisa saya pantau semua gitu ya. Tinggal saya klik aja. Misalnya yang maju ada 3 orang ya, Eva, Catherine, sama Siti. Tiga-tiganya pakai Google Meet itu bisa saya pantau semua. Nah itu beda antara Google Meet dan Zoom. Karena Google Meet itu memang minimalis ya, minimalis. Sehingga dia bisa diterima di laptop saya ini pada waktu yang bersamaan gitu. Kalau Zoom kan nggak bisa. Ya, Zoom nggak bisa. Kalau Zoom nanti akan muncul join and leave gitu ya. Kalau kita klik Zoom yang lain, mesti ada pertanyaan join and leave. Jadi keluar, leave and join. Keluar baru nanti bisa join ke Zoom yang lain. Kalau Google Meet nggak, bisa dibuka semuanya. Jadi kalau kemarin nggak ada yang pakai Zoom ya baiklah, nggak apa-apa, bagus berarti. Karena kalau pakai Google Meet saya tetap bisa memantau meskipun waktunya bersamaan ya, ada masalah. Mungkin saya 5 menit melihat misalnya Eva, 5 menit melihat Tetre, 5 menit melihat Siti, lalu kembali lagi ke Eva, begitu seperti itu. Itu karena pakai Google Meet dan ternyata bisa dipantau dalam waktu yang bersamaan. Oke, Rinca, gimana Rinca? Jadi kalau misalnya penjelasan saya hari ini, pagi ini sudah bisa ditangkap dengan baik, maka video ini tidak perlu saya pasang di YouTube ya. Tapi kalau misalnya diperlukan, ya nanti saya pasang di YouTube supaya bisa ditonton lagi gitu.
Bagaimana? Dipasang aja di YouTube, Pak. Oke, baik. Ini nanti ya nunggu ya, Ya. karena saya juga tergantung dari ini Google juga. Dia akan selesai ngerekamnya jam berapa, nanti setelah selesai baru saya pasang di YouTube. Nanti linknya saya bagi. Ya. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Oke. Gitu. Tapi sementara itu coba mungkin setelah ini bagi-bagi jadwal dulu ya, dan nanti baru memperbaiki melengkapi RPP. Di unsur-unsur yang belum ada di unsur. Oke, sampai saat ini 2 hari belum muncul ya. Belum muncul. Ya sudah. Yang dan beliau nanti bisa juga bisa melihat di YouTube-nya. Oke, saya kira begitu ya untuk pertemuan kita hari ini. Aduh, saya ngajar jam 11.20. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.